Hai Sobat Kompetener, ketemu lagi dengan saya Pangeran Joko di kelas Office Application. Pada sesi ini kita akan membahas tentang manajemen file dan folder. Setelah tadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara memformat sebuah tag. Oke sahabat, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara mengatur file dan juga folder, saya akan jelaskan dulu apa itu file, apa itu folder. Sahabat, folder adalah tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu file data, file dokumen, file sistem, file multimedia maupun file yang lain. Itu disebut dengan folder. Sedangkan file adalah suatu identitas dari data yang disimpan di dalam sistem berkas atau di dalam folder yang bisa diakses dan diatur oleh pengguna. Sambil contoh untuk menyederhanakan, tempat ini adalah folder, ini adalah file-filenya. Dan kita punya identitas yang disebut dengan file. Ini kita sebut sebagai ballpoint hitam. Ini kita sebut sebagai ballpoint coklat lorek misalnya. Ini kita sebut dengan spidol. Ini adalah file. Sementara tempat pensil ini adalah folder. Sahabat, untuk mengatur file dan folder, kita akan langsung saja ke praktek berikut ini. Sahabat kompetener, di materi sebelumnya kita sudah membuat format font, huruf besar semua, rata kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menyimpan file ini ya, dengan nama tertentu dan kita akan menyimpan di folder tertentu. Bagaimana cara penyimpanannya sobat? Untuk menyimpan sebuah file, di samping nanti ada shortcut yang bisa kita lakukan dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf tertentu di keyboard. Kita akan melakukannya secara default dulu. Untuk menyimpan sebuah tag atau sebuah dokumen, kita tinggal klik file, kemudian di sini ada lambang save atau tulisan save, tinggal kita klik. Pada saat kita mengklik lambang save, maka komputer akan mengarahkan file yang akan kita simpan, rencana akan kita simpan di mana? Di folder apa? Apakah sudah ada folder atau belum? Selanjutnya kita tinggal memilih, misalnya di sini saya akan menyimpan di drive D. Tinggal saya klik. Ternyata di drive D belum ada folder, maka langkah pertama adalah kita buat foldernya dengan cara klik new folder sebelah sini. Kemudian tinggal kita beri nama dengan cara mengetikkan langsung di laptop atau di komputer. Misalnya saya beri nama folder 1. Setelah kita ketikkan, tinggal kita klik tulisan open. Ya, sebelum kita klik tulisan open, nama filenya atau identitasnya kita beri nama dulu. Misalnya tulisan pertama misalnya. Sudah kita beri nama, pastikan tipenya adalah sesuai yang kita inginkan, nama foldernya sudah ada, tinggal kita buka foldernya. Penulisan sudah kita lakukan nama filenya, tinggal kita klik save. Berhasil. Jadi sahabat kompetener, sekarang file atau tulisan pertama yang sudah kita bikin itu sudah tersimpan dengan cirinya. Di sini nama filenya bukan lagi dokumen 1, tetapi nama file yang sudah kita ketikkan. Kemudian bagaimana untuk mengakses folder atau file yang tadi sudah kita buat? Maka ada dua cara. Cara yang pertama, kita langsung membuka ke internet, ke Windows Explorer, kita langsung buka foldernya, kemudian kita langsung buka, seperti ini bisa. Atau cara yang kedua, kita mengaksesnya menggunakan program Microsoft Word, tinggal kita buka Microsoft Word-nya. Kemudian di sini ada file, open, kita buka. Kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita simpan. Tinggal kita klik open.
Dokumen sudah terbuka dan kita bisa melakukan apapun dengan dokumen ini. Kalau kita mau merubah nama dokumen atau nama folder, maka cara mengubahnya lewat Windows Explorer. Ya, kita tinggal buka di sini Windows Explorer-nya. Ya, setelah dibuka di Windows Explorer, saya langsung aja ke shortcut-nya di sini. Langsung kita klik, langsung kita cari di mana tempat foldernya tersimpan. Ini adalah folder 1. Ya, untuk merubah nama, tinggal kita klik kanan foldernya. Misalnya kita ganti menjadi folder pertama. Penamaan folder tidak boleh menggunakan tanda spasi atau tanda baca lainnya ya sobat ya. Tinggal kita enter. Nama folder sudah berubah. Merubah nama file caranya sama, tinggal kita klik kanan, kemudian rename, misalnya kita ganti menjadi tulisan 1, enter. File sudah berubah, folder sudah berubah. Ya, sobat kompetitor, sebelum kita akhiri di sesi ini, saya sampaikan kesalahan-kesalahan umum dalam pengetikan. Ya, yang pertama, sobat kompetitor. Dalam pengetikan, kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah ketika kita mau menggeser sebuah tag ini ke tengah, kita sering menggunakan spasi. Ini adalah kesalahan dasar. Yang kedua, kesalahan umum juga yang sering dilakukan adalah ketika kita mengetikkan sesuatu, ya misalnya seperti ini. Ini hanya contoh saja, sahabat kompetitor. Kemudian kita mau bergeser ke bawahnya, kita tekan enter. Padahal di Microsoft Office Word, saat kita mengetikkan sesuatu dan dia sudah habis, maka tag akan bergeser sendiri ke sebelah bawah. Ingat, yang pertama pengaturan posisi jangan menggunakan spasi. Yang kedua, enter tidak digunakan untuk berpindah ke baris di bawahnya. Sahabat kompetitor, demikian sesi tentang manajemen file, manajemen folder, bagaimana cara menyimpan, dan beberapa kesalahan umum dalam pengetikan. Di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pengelolaan tabulasi, line spacing, kemudian juga pengaturan-pengaturan yang lainnya. Ikuti terus kelas ini. Terima kasih, saya Pangeran Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.